Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu ya, Ibu Resa. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang menggambar ilustrasi. Ini merupakan bab 2 ya di Seni Budaya kelas 8 semester ganjil. Nah, di video sebelumnya kan itu ada bab 1 ya tentang menggambar model. Namun, kali ini kita akan belajar tentang menggambar ilustrasi. Nah, di sini mungkin ada beberapa contoh ya tentang menggambar ilustrasi. Nah, nanti ini kita akan bahas. Oke, kita akan mulai saja. Nah, materinya itu apa aja? Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu menggambar ilustrasi ya. Kemudian yang kedua, bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk menggambar ilustrasi. Kemudian yang ketiga itu ada proses menggambar ilustrasi. Jadi step by stepnya itu apa aja. Baik, kita akan mulai untuk yang bagian A, menggambar ilustrasi. Ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Nah, kalau misalnya gambar model itu kan cuma berbentuk, oh ini modelnya aja gitu. Nah, kalau ilustrasi, misalnya dalam contoh ini kan, di sini seolah-olah ada cerita di dalamnya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk menghidupkan sebuah cerita. Jadi, kalau kita lihat dari contoh ini, selain dua objek ini ya, dan juga payung, nah di belakangnya itu ada seperti pagar, rumput-rumput, kemudian pohon. Itu sebagai objek pendukung. Seolah-olah kedua orang ini itu ada di suatu halaman ya. Kemudian, nah, pada subbab menggambar ilustrasi, kita akan sebutkan ya, dan juga bahas jenis-jenis gambar ilustrasi. Baik, yang pertama ada yang namanya kartun. Nah, ini paling disukai sama anak-anak ya. Ini ada bentuk kartun, ya dapat berupa tokoh manusia maupun hewan. Berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, biasanya kalau kartun seperti ini, bentuknya agak unik. Misalnya ini ada kartun hewan yang bisa berbicara misalnya. Kemudian ternyata di Indonesia itu memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng nih. Ini karya Tatang S ya. Nah, misalnya ini ada Petruk dan Gareng. Nah, kalau si Petruk itu biasanya hidungnya panjang dan si Gareng itu hidungnya agak bulat ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya karikatur. Nah, ini agak tren juga di masa sekarang ya, karikatur. Nah, gambar karikatur itu menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, ini contoh ilustrasinya. Biasanya kalau karikatur itu kepalanya lebih besar dari badannya ya. Itu memperlihatkan ekspresi dari si wajah tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut. Yang ketiga ada komik. Nah, komik nih. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik itu dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Jadi, dalam komik itu bukan hanya satu adegan saja, tapi kumpulan dari beberapa adegan. Jadi selain ada gambarnya, ada juga teksnya. Ini kebetulan teksnya gak terlalu kebaca, ya, tapi yang jelas, dia itu ada yang namanya gambar dan juga ada teksnya yang kita baca. Ya, itu tentang komik. Nah, selanjutnya ada yang namanya ilustrasi karya sastra. Nah, karya sastra itu berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Nah, fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Nah, misalkan di sini ada sebuah gambar dan juga teks ya, di mana teksnya itu bahasa Inggris nih. Nah, bunyinya itu seperti ini. Don't ever take a fence down until you know why it was put up. Artinya, jangan sekali-kali merubuhkan pagar sebelum Anda tahu mengapa ia dulu dibuat. Nah,
Nah, untuk mengilustrasikan arti kata-kata ini, dia itu menggambar sebuah rumah ya. Kemudian di dekat rumah itu ada pagar. Nah, jadi dia menceritakan, jadi mengapa nih pagarnya dibuat nih. Dan pagar ini jangan sekali-kali dirubuhkan ya. Ya sebelum Anda tahu mengapa ia dulu dibuat. Kemudian yang ini juga, siapa yang menganggap segala sesuatu sebagai hal yang mudah, ya maka tidak akan menemui kesulitan. Nah, di sini diilustrasikan seperti bapak-bapak ya, ini memegang apa ya, memegang palu gitu. Kemudian ini memukul ya, gak tahu memukul apa. Gunanya itu untuk memberikan penguatan ya atas puisi atau sajak yang diberikan. Nah, selanjutnya, nah ada subbab yang kedua, itu bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama ada manusia. Nah, tokoh manusia itu memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya, agar terlihat seperti wajar dan tidak terkesan kaku ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini walaupun arsirannya itu tipis ya, jadi gambar itu memang sederhana, tetapi proporsinya itu ada gitu. Jadi kita bisa lihat seakan-akan ini gambar ini hidup. Nah, yang ini juga sama ya. Baik, selanjutnya ada yang namanya hewan ya, tentunya hewan. Tokoh hewan itu juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Nah, jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Ini dibahas di mapel IPA ya. Nah, proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Oke. Misalkan ini ada hewan kupu-kupu ya. Kemudian ini ada ikan. Walaupun gambarnya terlihat sederhana, tetapi dia memiliki proporsi. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada tumbuhan. Nah, tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Nah, ini secara sederhananya. Kalau secara detailnya, kita bisa lihat di pohon ini tuh ada rantingnya gitu. Ya, kemudian bentuk-bentuknya. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada di materi yang kedua, ada alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk menggambar ilustrasi. Oke, Bu akan sebutkan bahwa menggambar ilustrasi itu dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Ada dua ya. Nah, alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang. Nah, ternyata arang juga bisa digunakan. Jadi, kalian tinggal cari arang atau bakar kayu kering ya. Setelah dibakar, kemudian kalian ambil arangnya. Itu boleh saja ya. Kemudian ada kapur ya. Kemudian ada krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Jadi benar-benar kering. Nah, sedangkan pada teknik basah ya, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Baik, yang selanjutnya ada apa ya? Ini hasil dari teknik kering. Nah, ini contoh hasil gambar dengan media pensil. Kalau media pensil kita bisa mengatur ketebalan, ya arsiran, arah arsiran juga ya. Kemudian ada hasil gambar dengan media charcoal nih. Bisa dilihat, ini arsiran ya. Kemudian ini menggunakan media arang nih. Nah, kalau arang memang agak bebas ya. Jadi teknik arsirannya gitu bisa tebal. Dan mungkin agak kesulitan di bagian kecilnya ya. Arsiran yang kecilnya. Kemudian ada yang menggunakan media pulpen. Nah, ini contoh dari media pulpen. Ya, emang agak sulit untuk arsiran yang agak besar ya. Karena kan pulpen itu kan terbatas cuma satu garis. Jadi, terus satu garis gitu. Jadi kalau mau dipertebal, tinggal tambahkan arsiran dari pulpennya. Selanjutnya ada ini nih. Ada yang menggunakan krayon. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Ada teknik basah. Ini contohnya ya. Dan juga alatnya. Ini alat-alat yang digunakan. Ini seperti bahan untuk melukis ya.
Nah, kalau untuk melukis, itu kita belajar tentang gradasi warna. Jadi kita bisa bermain warna, jadi dicampur-campur gitu. Karena kan sifatnya itu kan basah ya. Jadi ini warnanya itu memiliki gradasi. Baik, yang materi ketiga itu ada proses menggambar ilustrasi. Nah, ini dia pertama, kita menentukan tema gambar ya berdasarkan cerita atau narasi. Nah, kita itu mau gambar tentang apa ya? Ini misalnya tentang apa? Ini kebersihan ya, jaga kebersihan. Kayak kerja bakti gitu ya. Oh, ini tentang gerakan reboisasi katanya. Oke, jadi tentang gerakan reboisasi ya. Kemudian, yang kedua menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Misalnya kita akan buat menjadi kartun atau karikatur atau dibuat komik atau dibuat apa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan irama komposisi proporsi keseimbangan dan kesatuan pada objek gambar. Nah, ini sudah Ibu bahas di video sebelumnya tentang menggambar model. Itu dibahas ya tentang komposisi proporsi dan sebagainya. Tinggal ditonton ulang kalau misalnya lupa. Nah, ada yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Ya, kemudian yang kelima, memberikan arsiran atau warna. Nah, ini baru diperjelas ya. Pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, gimana tuh caranya? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita buat kerangkanya dulu nih. Nah, baru dibuat gambarnya ya. Kemudian kalau misalnya objeknya itu seperti bergerak ya, misalnya kita akan buat, pertama kita buat dulu kerangkanya, kemudian kita pertebal nih, ya kasih isi, setelah itu kita perjelas, kemudian dikasih warna deh, udah, gitu. Ya, nah itu materi tentang menggambar ilustrasi, seni budaya kelas 8 semester ganjil. Kalau misalnya kurang paham, silakan ulangi nonton videonya ya. Baik. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Selamat menggambar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.